wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fala khayra khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh, ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita bisa bangun kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah mati semalam, alhamdulillah Allah menghidupkan kita kembali sehingga dalam kehidupan ini kita bisa menambah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di bab taubat di hadis nomor 23 ya. Wa an Ibni Abbas wa Anas bin Malik, diceritakan dari Abdullah bin Abbas dan sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wala yamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Lau anna li ibni Adam, seandainya anak Adam itu wadian min dhahabin, dikasih kekayaan berupa emas 1 lembar. Anak Adam itu berarti kita semua ini, seandainya diberi kekayaan berupa emas 1 lembar banyaknya, 1 lembar, jadi lembar antara Gunung Lemen sama Gunung Tosaris. Ini isinya emas dan dikasihkan ke salah satu orang di antara kita, apa yang terjadi? Maka ahabba ayakuna lahu wadiyati, pasti akan mengandai-andai, andai kata aku punya 2 lembar. Artinya nggak ada puasnya urusan dunia itu ya. Jadi dikasih emas 1 lembar, itu contoh yang begitu besar banyak, tetap masih akan mengangan-angan andai kata punya 2 lembar. Maka urusan dunia nggak ada selesai-selesainya, nggak ada habisnya. Maka kata Rasulullah selanjutnya, wala yamla'a fahu illa turab, mulut anak Adam itu nggak bisa penuh, ya nggak bisa penuh illa turab, kecuali diisi dengan debu. Illa turab, kecuali diisi dengan tanah, artinya mati. Kalau sudah mati baru selesai. Kalau belum mati, dikasih ini nanya ini, dikasih ini nanya ini, dikasih ini nanya yang lain. Iya, orang mengandai-andai, andai kata aku punya uang 1 juta. Setelah 1 juta terpenuhi, masih di dalam pikirannya kok 1 juta ya, andai kata 10 juta. Dapat 10 juta ya pasti kok 10 juta itu ya, 1 juta sisanya orang nanggung gitu ya. Iya, kasih 100 juta ya nggak puas, kok 100 juta ya. Kalau 1 miliar itu bisa untuk beli ini gitu ya. Dan seterusnya nggak akan selesai. Sehingga sampai ada orang yang korupsi 271 triliun, itu mungkin bagi dirinya juga belum puas. Andai kata menjadi 500
dari gitu. Ilat turo, kecuali bahasa kasarnya berarti mulutnya disupel tanah gitu ya. Kecuali mulutnya disupel tanah, maksudnya mati. Karena kalau mati dimasukkan ke tanah, disupel tanah gitu ya. Harus selesai. Wa yatubullahu ala man taba. Tapi yang sangat istimewa adalah Allah masih menunggu dan menerima tobatnya orang yang mau bertobat. Artinya tamak yang sebegitu besar, tamak yang tidak mendasar, maksudnya seperti itu, hanya mengikuti kemauan nafsunya, tapi Allah masih menerima tobatnya orang yang bertobat. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah pernah mengajar pada para sahabatnya menggunakan tulisan, menggunakan jadi medianya itu pakai, ya kalau sekarang mungkin pakai papan tulis dan pakai spidol gitu. Tapi dulu nggak tahu tulisnya pakai apa, papan tulisnya apa, nggak dijelaskan secara terperinci. Tapi intinya Rasul menulis di media tulisan itu membuat kotak persegi 5. Kemudian di tengah kotak persegi 4 itu ada garis yang panjang yang ke atas itu dan melampaui kotak itu. Jadi kalau kotaknya segini, ini kotaknya, ini ada garis panjang itu yang melampaui kotaknya. Terus di sini ada garis-garis yang begini itu banyak. Terus kata Rasulullah, kotak ini adalah ajal. Artinya orang itu harus sudah sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini kotak ini. Terus garis-garis yang melintang ini adalah rintangan hidup. Orang itu bisa menempuh rintangan satu, lulus, maju, rintangan lagi. Orang yang masih muda, bagaimana untuk mencari jodoh. Setelah punya jodoh, ternyata belum punya rumah, nyari rumah. Sudah punya rumah, belum punya kendaraan, nyari kendaraan. Belum punya anak, nyari anak. Ya, supaya punya anak harus kecil, lebih jodoh, ya biar kok anak orang itu jodoh gitu ya. Anak itu lebih jodoh, lebih putu, ya biar terus saja, ada selesainya gitu lah. Ini rintangan satu selesai, rintangan satu selesai berarti. Kemudian garis yang panjang itu adalah angan-angan manusia. Dan angan-angan manusia itu biasanya melebihi pada ajal. Ajalnya kan ini ya, angan-angannya itu melebihi gitu. Sekarang kita yang hari ini itu misalnya mempersiapkan sesuatu untuk kematian itu jarang. Andai kata bulan depan aku mati, aku harus mempersiapkan. Apakah tidak ada? Andai kata tahun depan aku mati, aku mempersiapkan apa? Tidak ada. Pasti yang diangan-angan itu hari besok mau begini, besoknya mau begini, tahun depan mau begini, depannya mau begini, 10 tahun yang akan datang saya begini, bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang saya akan begini. Itu melampaui ajalnya. Ini amal ya, atau angan-angan. Maka ada seseorang yang rajin membangun rumah gitu ya, supaya rumahnya bagus, ini enggak buka ini. Ternyata rumahnya jadi orangnya meninggal. Ini kan mesti angan-angannya itu dia nggak mungkin mengangan-angan kalau rumah saya jadi saya meninggal, ada ya. Pasti ya mau memakai dulu gitu ya, mau menggunakan dulu gitu. Jadi artinya bahwa anak-anak manusia tidak ada selesainya. Tadi walam yamla'a fahu illa turab. Mulutnya anak Adam itu nggak bisa penuh kecuali disumpel dengan debu. Artinya mati.
wa yatubullahu ala man taba, tapi Allah menerima tobatnya orang yang memang mau bertobat. Allahu yaqbalu taubatal haris ala jamil mal kama yaqbiluha min ghairihi. Orang yang punya haris serakah terhadap dunia seperti itu, Allah masih membuka pintu tobatnya. Kalau memang mau bertobat. Nanti yang dosanya seperti itu masih diterima tobatnya oleh Allah kalau mau bertobat. Makanya biasanya kemudian Allah memberikan tanda sakit, misalnya orang sakit itu lebih baik daripada mati mendadak tanpa sakit ya. Kalau mati mendadak tanpa sakit, kapan mau tobatnya? Kapan mau sadarnya? Tiba-tiba baru gagal-gagal sehat-sehat ya. Entah itu mati mungkin kecelakaan, tapi tidak kecelakaan itu juga ada mati mendadak, malam-malam tidur sama istrinya, pagi-pagi digugah-gugah goyang-goyang itu saudaranya gitu ya. Iya, ini termasuk bagian dari mati mendadak. Yang Rasul juga meminta, ya Allah, jangan sampai aku diberi mati mendadak karena tidak sempat bertobat. Masih ngangen-ngangen kayak ini tadi itu, tapi kata punya emas bukan lebah gitu ya. Tapi kalau sudah sakit, dari sedikit per sedikit, terus tobat ya Allah gitu ya. Ampunilah dosaku ya Allah. Nanti kata aku tidak panjang umur ya Allah, semoga diberi husnul khotimah ya Allah gitu ya. Karena diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Adam la yazalu harisan ala dunya hatta yamut wa yabtali ufamuhu min turabi kubrihi. Anak Adam tidak akan penuh, tidak akan kenyang dengan dunianya hingga dia mati. Hadis yang lain sampai Rasul menggambarkan man harisat dunya, orang yang haris, orang yang serakah terhadap dunia, loba terhadap dunia itu kasar bima ilbadi, seperti orang yang minum air laut. Idza zada syarba zada absan, semakin tambah minum tambah dahaga, hawa asing minumnya tambah banyak tambah dahaga, hatta yang pula hingga mati melembung perutnya. Nah, orang yang loba dunia itu gambarnya seperti itu, tidak selesai kecuali dia mati, tapi Allah masih menerima tobatnya. Alhamdulillah. Dapat istighfar min jami'il mal wa tamanna dzalika wal haris alaih. Jadi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu haris loba terhadap dunia, apalagi kemudian mengangan-angan seolah-olah tidak akan mati. Li'anna jalbahu min kulli babin yu'addi ilal bukti wa syuki fayamalu amaluhu bi nafsihi fayamalu haqqah. Karena orang yang haris, orang yang mengumpulkan dunia kemudian inginnya semakin banyak, itu satu akan mewarisi bakhil, pedih, pelit. Maka orang yang mendapatkan gelar pelit, pedih, bakhil itu siapa? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Maksudnya wong miskin pelit ya ada dia. Nah, mesti semakin banyak kemudian bakhil. Kemudian tidak hanya bakhil terhadap orang lain, terkadang bakhil pelit terhadap dirinya sendiri. Dirinya sendiri kadang dibagi ya. Mau makan ini mana-mana nengok ya, mau beli ini mana-mana, ya, punya barang itu mau dimanfaatkan juga rasanya eman-eman itu. Ada orang tuh punya mobil dari beli sampai umur 10 tahun itu kilometernya baru 5.000. Sudah 10 tahun kilometernya baru 5.000, menjadi kebanggaan. Tapi yang dari caratan berarti dia tidak dinaiki sama sekali ya. Karena mau ditumpai eman-eman, kemudian ngocok, kemudian gigi, amoh, itu jadi mau di salah kita baru setelah 10 tahun dijual rugi. Rugi. Masya Allah. Ya, ada juga mungkin punya apa, dia eman-eman mau memanfaatkan, eman-eman mau memakai ya. Artinya tidak hanya orang lain yang dibagi, yang diberi dirinya sendiri pun dibagi. Wa amma jamilul mal min tariqi halal,
Watak dia hakihi falaisa mal'uman. Tapi orang yang mengumpulkan harta banyak, satu hartanya halal, yang kedua kemudian tidak bahil, hak-haknya dikasihkan, itu boleh-boleh saja. Dari dulu cerita orang kaya yang baik itu banyak. Sulaiman misalnya kaya, ya, tapi kayanya diridhoi Allah. Sahabat Nabi ada Abu Bakar, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada yang lain. Ini kaya, tapi kaya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bilullahu taubatan man tabar min sifatil madmuman. Akan tetapi kabar gembiranya adalah kita senantiasa dan selalu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau bertobat sebesar apapun dosa yang kita miliki, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah menerima tobatnya. Meskipun kita mengumpulkan banyak dosanya sebanyak buih yang ada di dalam lautan, tapi kalau kita mau istighfar, kita mau bertobat, kita mau kembali pada jalan yang benar, ketika kita dosanya dengan sesama manusia yang ingin menyelesaikan, maka insya Allah Allah menerima tobat kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang akhirnya insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, mana tuh? Mana rekaman itu? Mana rekaman nih? Rekam tuh? Ya, stop saya.